بوفاته رضي الله الله رحمه يرحمه الله. رحمة واسعة. Amin, amin. ترجم ذلك لو سمحت. Syekh mengucapkan kalimat takziah untuk kita semuanya atas wafatnya salah satu di antara para asatiz syahamah, yaitu Ustaz Abdus Salam dari Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan menjadikan kuburnya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. نطلب من جميع أخواننا وأخواتنا جميع إخواننا وأخواتنا أن يقرأوا له الفاتحة وأن يفعلوا شيئا من الطاعات ويهبونه ثوابها. Syekh meminta kita semuanya untuk baca suratul Fatihah dan melakukan amal kebaikan dengan niat untuk dihadiahkan pahalanya kepada beliau. Semoga Allah merahmati beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ليقل كل واحد الله ترجم ليقل كل واحد. Semuanya kita ucapkan bersama-sama mengikuti panduan dari Syekh. Allahumma awsil مثل ما تقبل من أعمالنا الصالحة إلى أخينا وحبيبنا الشيخ عبد السلام. اللهم ارحمه اللهم عافه واعف عنه واجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. بارك الله فيكم جميعا. تذكروا إخواننا بدعاء صالح بصدقة بقراءة شيء من القرآن فهذا الذي ينفع الميت المسلم في قبره. Semoga Allah memberkati kita semuanya dan kita saling mengingatkan agar kita mengamalkan amal soleh, sedekah atau qiraatul Quran, baca Al-Quran dengan niat pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu yang akan bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. أستاذ أصوب نحن وصلنا إلى الصحيفة 12 وعند قول المؤلف إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره. أي كتاب شيخ؟ في كتاب الفقه الأكبر. ما معي كتاب الآن، ما عرفت. سبحان الله، ظننت أنك تعرف. طيب. لا الآن أجلب الكتاب قليلا. طيب ماشي. لحظة ننتظرك.
نعم شيخ. بعد منتصف المتن بقليل. عند قول المؤلف: والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره، وكذلك العجب. نعم. رأيت شيخ. ذلك؟ رأيته. نعم. طيب نبدأ من هنا. نعم جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى نذكر بإخلاص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. نعم. Mengawali pelajaran kita pada malam ini, Syekh mengingatkan kita untuk mengikhlaskan niat. Karena dengan mengikhlaskan niat, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر: والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره. الرياء هو عمل الطاعة ويقصد بها مرضاة غير الله، يعني يفعل العمل وليس عمله صافيا خالصا لله تعالى، يريد مثلا أن يعجب به الناس، أن يذكرونه، أن يمدحونه، أنه يفعل هذا الفعل لرضا الناس. فالعمل الذي دخله الرياء لا يقبل عند الله، يعني لا ثواب فيه، وعليه وعلى فاعله معصية من الكبائر، هي معصية الرياء. نعم. Riya jika terjadi pada suatu amal dari amal perbuatan, maka bisa membatalkan pahala. Jika seseorang melaksanakan suatu amal ibadah tapi diiringi dengan riya, maka hukumnya amal tersebut tidak berpahala. Pahalanya terhapus karena riya itu adalah melakukan suatu amal tidak hanya mengharap ridho Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan orang lain memuji atas perbuatannya itu. Sehingga dalam hal ini amalnya tidak murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang melakukan amal ibadah
tapi diiringi dengan riya, maka amal tersebut tidak berpahala baginya. Dan ditambah lagi orang yang melakukan riya dalam amalnya itu, dia juga terjatuh dalam maksiat, dalam dosa besar, di antara maksiat hati. Oleh karena itu, orang yang melakukan riya dalam amal yang dia lakukan, maka dia sangat merugi. Selain pahalanya terhapus, juga terjatuh dalam dosa besar maksiat hati, yaitu riya. إذن الرياء هو العمل بالطاعة لأجل الناس أي أن يمدحوه، وهو يحبط ثواب العمل وفيه معصية من الكبائر إن مات بلا توبة عنها يستحق دخول النار. Jadi riya itu adalah beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi beramal untuk dipuji orang, supaya dipuji orang. Maka orang yang melakukan riya ini bisa menghapuskan pahala amalnya itu. Dan ditambah lagi dia jatuh dalam maksiat. Orang yang terjatuh dalam maksiat hati, yaitu berupa riya, yang termasuk salah satu dosa besar, jika dia tidak bertaubat sampai dia mati, maka hukumnya nanti di akhirat akan mendapatkan azab dan masuk neraka. وكذا العجب أي بطاعة الله عز وجل، فأن يعجب الشخص بنفسه أن هذا العمل الذي هو طاعة صادر من نفسه غائبا عن المنة، فيرى لنفسه فضلا وعلوا على الناس أن هو الذي يفعل تلك الطاعات. فالعمل الذي يفعل مع العجب بطاعة الله فهو معصية من الكبائر أيضا، يستحق فاعلها دخول النار إن مات بلا توبة منها. Begitu juga sama dengan riya adalah ujub. Wa kadza al-ujbu. Begitu juga ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Yaitu membanggakan diri, melihat bahwasanya apa yang dia kerjakan itu berasal dari dirinya sendiri, dan lalai atau lupa bahwasanya itu hakikatnya adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Seseorang bisa beramal baik, itu adalah karena Allah yang menghendakinya, karena Allah yang menciptakannya. Orang yang lalai, orang yang lupa akan hal ini, maka orang tersebut jatuh dalam maksiat ujub. Maksiat ujub ini sama dengan riya, termasuk dosa besar, ya, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab dan siksa nanti di akhirat. ومن مات من عصاة المسلمين من غير توبة من كبائر الذنوب يستحق دخول النار، لكن هل يدخل النار أم لا؟ هذا تحت مشيئة الله عز وجل. فبعض عصاة المسلمين الذين يستحقون دخول النار الله تعالى يعفو عنهم ويغفر لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وبعض منهم يدخلهم النار يعذبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلون الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام. فمن يعذب منهم ومن لا يعذب العلم عند الله. لذا على الإنسان أن يجتنب الكفر وسائر الكبائر وحتى المعاصي الصغيرة. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar, maka jika orang ini yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari
besar itu, maka nanti keadaan ada kalanya ada dua kemungkinan. Orang tersebut bisa jadi mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, maka tidak jadi masuk neraka. Meskipun pada hakikatnya sebenarnya dia seharusnya mendapatkan adab, tapi karena dapat ampunan dari Allah, sehingga itu menjadikannya selamat dari api neraka. Namun sebagian di antara orang yang pelaku dosa besar ini tetap masuk ke neraka. Ya, tetap masuk neraka karena mereka telah melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai mati. Jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya, maka yang seperti ini tetap akan masuk neraka. Akan tetapi karena ini juga termasuk orang yang beriman, maka setelah diazab di neraka sesuai dengan dosa-dosanya saat hidup di dunia, yang dia belum bertaubat sampai mati itu, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Ya, ada dua kemungkinan bagi orang yang melakukan dosa besar, yang mati dalam keadaan belum bertaubat, bisa jadi dapat ampunan, maka tidak disiksa, selamat dari siksa. Dan jika tetap ya, dalam keadaannya seperti itu dan tidak dapat ampunan dari Allah, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka, lalu dikeluarkan dari neraka setelah itu. Ya, semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Hanya Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi pada setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, maka kita semuanya hendaknya selalu menjaga diri kita, menghindarkan diri kita dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, bahkan dari dosa-dosa kecil, agar kita semuanya selamat nanti di akhirat. ومن مات من عصاة المسلمين وليس عليه ولا كبيرة فهذا الله يغفر سيئاته التي هي من الصغائر ويدخله الجنة بلا عذاب. Orang yang meninggal dunia dan tidak pernah melakukan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya, sehingga termasuk orang yang masuk ke surga tanpa disiksa terlebih dahulu. والآيات للأنبياء. الآيات هي العلامات. الآية هي العلامة، والمراد بها هنا المعجزة. فالمعجزات هي آيات للأنبياء، يعني فيها الدلالة على صدق النبي. Wal ayatu lil anbiya, artinya ini al-ayah itu dalam bahasa Arab artinya adalah pertanda atau bukti atau tanda. Yang dimaksudkan di sini adalah mukjizat. Mukjizat itu terjadi pada para nabi. Lil anbiya artinya terjadi pada para nabi. Wal mu'jizatu amrun ay al-ayatu amrun khariqun lil 'adah. يعني العادة التي الله تعالى خلق عليها هذه الدنيا الله يخرقها لأنبيائه تصديقا لهم. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يأتي على يد من ادعى النبوة تصديقا له، ويجوز أن يتحدى بها. Yang dimaksud dengan mukjizat itu adalah perkara yang di luar kebiasaan, di luar yang biasanya terjadi, di luar ada atau di luar kebiasaan yang biasa terjadi. Perkara yang ajaib, yang aneh, yang di luar kebiasaan. Biasanya begini tapi ternyata terjadi berbeda dengan kebiasaan. Perkara yang
aneh tersebut yang berbeda dengan kebiasaan yang di luar kebiasaan yang terjadi terjadi pada para nabi, maka itu disebut dengan mukjizat. Allah menciptakan bagi para nabi mukjizat tersebut sebagai bukti kebenaran pengakuan mereka sebagai nabi. Dan bisa saja yang itu didahului dengan tantangan dari kaumnya yang ingkar, yang kafir terhadap para nabi tersebut. والكرامات للأولياء حق فمعجزات آيات الأنبياء حق يعني أمر محقق حاصل والكرامات الأولياء حق يعني أيضا هذا أمر محقق ثابت حاصل. Adapun karamat maka itu terjadi pada para aulia. Jadi yang pertama tadi pada para anbiya adalah mukjizat, maka karamat itu terjadi pada para aulia adalah hakun. Keduanya baik mukjizat ataupun karamat adalah suatu perkara yang benar, yang nyata, yang terjadi pada mereka. والولي هو المستقيم بطاعة الله ذكرا كان أم أنثى أي الذي أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات وثبت على ذلك مدة من الزمن وقد حبب إليه شيئا من السنن من النوافل فأكثر منها دخل الولاية الخاصة. Yang dimaksud dengan wali itu adalah orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan. Maka orang yang seperti ini ya orang yang istiqomah dalam hidupnya seperti itu, maka bisa menjadi seorang wali. Ditambah bisa supaya seseorang bisa menjadi seorang wali Allah, dia istiqomah juga dalam melakukan suatu amal ibadah yang disunnahkan, memperbanyak amal tersebut dengan amal ibadah yang dia lakukan secara istiqomah itu yang disunnahkan, maka dia bisa menjadi seorang wali, bisa masuk dalam wilayah yang khusus dan menjadi wali atau kekasih Allah. والكرامات جمع كرامة وهي أمر خارق للعادة يظهر على يد أتباع الأنبياء تصديقا لهم بحسن اتباعهم للأنبياء وما كان من الكرامات أيضا يستطاع أن يتحدى بها قابلة تصلح للتحدي. Karomah itu adalah perkara yang di luar kebiasaan yang terjadi pada seorang wali sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi yang diikuti oleh wali tersebut. Ya, maka jika terjadi pada seorang wali perkara yang aneh yang di luar kebiasaan, maka itu disebut sebagai karomah. Itu juga sebagai pendukung, ya, bukti kebenaran dari ajaran yang dipegang teguh oleh wali tersebut, ajaran Nabi yang diikuti oleh wali tersebut. Dan sebagaimana mukjizat bisa ada tantangan, ya, yang menantang dari orang-orang yang tidak percaya, maka karomah juga seperti itu. وكل معجزة لنبي من الأنبياء
يجوز أن تكون كرامة لولي من الأولياء ما لم يكن من خصائص النبوة. Dan semua yang pernah terjadi sebagai mukjizat bagi para nabi, maka itu bisa juga terjadi sebagai karomat dari para wali, kecuali hal-hal yang khusus hanya untuk nabi saja. وكل كرامة لولي هي معجزة للنبي المتبع، أي للنبي الذي يتبعه هذا الولي. Dan semua karamah yang terjadi pada wali, setiap karamah yang terjadi pada wali, maka itu juga bagian dari mukjizat nabi. Artinya mendukung dan membuktikan kebenaran nabi yang diikuti oleh wali ini. وأما التي تكون لأعدائه أي لأعداء الله مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار أنه كان لهم، فلا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا وعقوبة لهم. يعني ما يظهر على أيدي الكفرة مثل إبليس، مثل فرعون، مثل الدجال، مثل ما حصل لمسيلمة الكذاب أنه أتاه شخص أعور فمسح على وجهه فعميت العين الأخرى. هذه الخوارق التي تحصل على يد الدجال، على يد ذاك الذي ادعى النبوة، على يد الكفار، هذه الأمور لا تسمى لا آيات، يعني ليست معجزات ولا كرامات، إنما هي استدراج لهؤلاء الكفار. هو قال نسميها قضاء حاجات، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا وعقوبة لهم، ويزدادون عصيانا أو كفرا. الكافر يزداد كفرا والعياذ بالله تعالى وعصيانا. نعم. Adapun perkara atau kejadian yang di luar kebiasaan, tapi terjadinya adalah kepada atau pada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, seperti iblis, terjadi pada iblis kejadian yang di luar kebiasaan. Fir'aun atau terjadi pada Fir'aun juga yang tidak biasa, pada umumnya terjadi. Dajjal atau perkara aneh yang terjadi pada Dajjal. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwasanya terjadi pada mereka. Contohnya juga yang terjadi pada Musailimah Al-Kadzab. Diriwayatkan bahwasanya, diceritakan bahwasanya pernah ada orang datang, orang yang buta sebelah atau buta satu matanya, kemudian datang kepada Musailimah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Musailimah ini mengusap ya matanya, ternyata apa yang terjadi, mata yang satu lagi malah menjadi buta, jadi buta dua-duanya. Padahal sebelumnya buta satu saja. Satu matanya saja yang buta, diusap ternyata jadi kedua-duanya buta juga. Ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, perkara yang di luar kebiasaan yang terjadi pada musuh-musuh Allah, pada musuh-musuh agama Islam. Maka ini tidak disebut sebagai mukjizat, juga tidak disebut sebagai karamah, tapi ini dinamai qada'u hajat atau
ya dinamakan dengan istijroj. Ya, ini adalah disebut dengan istidroj. Ya, maka dengan terjadinya suatu perkara yang aneh yang terjadi pada mereka yang ingkar dan kafir itu, bukannya mereka itu menjadi beriman kepada Allah, tetapi menjadi bertambah kekufuran dan bertambah kemaksiatan. Oleh karena itu ini tidak termasuk mukjizat atau karamah, tapi ini dikatakan atau disebut sebagai istidraj. أنهيت؟ Nah, طيب. وذلك كله يعني كل ذلك معجزات الأنبياء، آيات الأنبياء، كرامات الأولياء، الاستدراج الذي يحصل لأعداء الله من الكفار، كل ذلك جائز، جائز عقلي، ممكن عقلي، جائز أو ممكن عقلي، يعني يجوز وجوده حصوله ويجوز عدم حصوله. نعم. wadzalika kulluhu jaizun wa mumkinun, artinya semua ini baik mukjizat ataupun karamah ataupun istidraj itu adalah termasuk perkara-perkara yang secara hukum akal adalah jaiz dan mungkin. Nah, jaiz akli itu adalah perkara yang mungkin terjadi. Ya, bisa terjadi atau mungkin terwujud dan bisa saja juga tidak terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak maka itu akan terjadi, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ini disebut dengan jaiz akli atau mungkin akli. طيب. وكان الله خالقا قبل أن يخلقه، يعني كان الله متصفا بكونه خالقا قبل أن يخلق الخلق، يعني ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو موصوف بكونه خالق حتى قبل أن يخلق الخلق. Allah Subhanahu wa taala sudah bersifat Maha Mencipta, atau dalam bahasa Arab Khaliq. Allah sudah bersifat Khaliq sebelum Allah menciptakan apapun. Allah sudah bersifat sebagai Khaliq atau Maha Pencipta. Ya, setelah menciptakan makhluk, Allah tetap yang bersifat Khaliq, Maha Pencipta. Jadi bukan berarti dengan menciptakan makhluk itu kemudian baru Allah bersifat sebagai Khaliq. Bukan, tapi sebelum menciptakan makhluk Allah sudah bersifat Khaliq. Ya, sebagaimana setelah menciptakan makhluk Allah bersifat Khaliq. Jadi sifat Allah Khaliq itu sudah Allah miliki sebelum Allah menciptakan makhluk. Dan dengan Allah menciptakan makhluk bukan berarti Allah mengambil sifat baru atau muncul sifat baru yaitu sifat Khaliq. Karena sifat itu sudah Allah miliki sebelum Allah menciptakan makhluk. ورازقا أي أن الله موصوف بكونه رازق قبل أن يرزقه، يعني كما أنه موصوفا بكونه خالقا قبل أن يخلق، وأيضا موصوف بكونه رازق قبل أن يرزقه، فإن صفات الله كل صفات الله أزلية أبدية. Begitu juga Allah juga bersifat Razik, Maha memberi rizki. Sebelum Allah memberikan rizki kepada makhluk atau kepada hambanya. Jadi sebagaimana Allah sudah bersifat Khaliq sebelum Allah menciptakan, Allah juga sudah bersifat Razik sebelum Allah memberikan rizki. Sifat-sifat Allah semuanya azali dan abadi. Ada tanpa permulaan dan tidak berakhir atau tidak mengalami mengalami penghabisan atau tidak ada akhirnya. طيب.
والله تعالى يرى في الآخرة. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يرى في الآخرة. المؤمنون الذين هم في الجنة هم في الجنة ويرون الله، فيراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا جهة ومكان. يرون من ليس كمثله شيء بلا مقابلة ولا مدابرة ولا يمنى ولا يسرى ولا قرب أو بعد مسافي بين المؤمن الذي هو في الجنة وبين الله عز وجل الموجود بلا مكان. نعم. Wallahu yura fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat nanti di akhirat. Orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Dan yang melihat Allah adalah orang-orang yang beriman, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman, mereka berada di dalam surga, melihat Allah. Allah yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak bersifat seperti makhluk, yang tidak berada di tempat, yang tidak berada di arah, tanpa tempat, tanpa arah. Para penduduk surga, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah itu ada di surga, tidak. Karena Allah ada tanpa tempat. Mereka orang-orang yang beriman itu yang ada di surga. Mereka melihat Allah yang tidak bertempat, yang tidak berada di arah, tidak serupa dengan makhluk, tidak bersifat seperti sifat makhluk. Tidak seperti makhluk melihat makhluk yang lain jika saling berhadapan satu sama lain. Tanpa melihatnya mereka itu kepada Allah tidak seperti melihat antara makhluk dengan makhluk yang lain. Antara makhluk dengan makhluk yang lain bisa melihat jika saling berhadapan, tidak tanpa saling membelakangi atau tidak berada di sisi kanan atau sisi kiri, dan tanpa jarak, tidak ada jarak, tidak seperti makhluk melihat makhluk. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di akhirat oleh orang-orang yang beriman, mereka yang berada di surga. Itu mereka ada di surga melihat Allah yang tanpa tempat, tidak serupa dengan makhluk, tidak seperti makhluk melihat makhluk. هذه المسألة مهم جدا معرفتها. كثير من الناس إذا قيل المؤمنون يرون الله بعد دخولهم الجنة بأعين رؤوسهم يتوهمون منها الجهة، يعني المقابلة، إما مع القرب وإما مع البعد، وهذا خلاف دين الإسلام، فهو خطر كبير جدا. Perkara ini adalah suatu yang sangat penting untuk dipahami, dan bagaimana kita bisa memahamkan orang dengan tepat. Karena sebagian orang jika diberitahukan bahwasanya di antara kenikmatan orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah, mereka saat mereka berada di surga mereka melihat Allah. Sebagian orang itu menyangka bahwasanya Allah di surga, maka itu tidak benar. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah tetap ada tanpa tempat, tanpa arah. Yang ada di surga itu mereka yang melihat, yaitu orang-orang yang beriman yang menjadi penduduk surga. Melihat Allah tanpa ada jarak, tanpa ada jarak dekat atau jauh, atau tanpa saling berhadapan, tidak seperti makhluk melihat makhluk. فإذا المؤمنون
فقط المؤمنون وهم في الجنة يرون الله بأعين رؤوسهم بلا تشبيه، يعني بلا تشبيه لله بخلقه من حيث الرؤية أن يكون عن قرب أو بعد ولا كيفية ولا جهة. Orang-orang yang beriman, penduduk surga, mereka dapat kenikmatan bisa melihat zat Allah dengan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. Itu melihat zat Allah yang tanpa tempat, tanpa diserupakan dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk dan tidak bersifat seperti sifat makhluk, dan Allah yang tidak bertempat serta tidak berada di arah. والذي ورد في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ليس معناه أن الله يكون كالقمر دائري الشكل كالبدر شكله دائري، لا، إنما هذا تشبيه أنه كما أن الذي يرى البدر يرى القمر البدر في الليلة التي هي ليس فيها سحاب، فلا يشك أنه عندما ينظر إلى السماء فيرى القمر أن هذا هو القمر وليس نجم من النجوم. كذلك الأمر المؤمنون الذين هم في الجنة عندما يرون الله لا يشكون أن الذي رأوه هو الله. فهذا الحديث ليس فيه تشبيه لله بالقمر كما زعم بعض الناس وفهم، والعياذ بالله تعالى من الكفر والضلال، بل هذا الحديث معناه أنه كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر التي ليس دونها سحاب أن هذا الذي رأيتموه هو القمر وليس نجما، كذلك المؤمنون عندما يرون الله وهم في الجنة لا يشكون أن الذي رأوه هو الله عز وجل. نعم. Dalam pembahasan tentang masalah ini juga harus hati-hati dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis ini, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti orang yang melihat bulan saat purnama. Maksud dari hadis ini adalah bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Bukan berarti yang menyerupakan Allah dengan bulan purnama yang bentuknya bulat itu dan bercahaya, itu tidak. Sebagian orang salah paham dan mengartikan hadis itu dengan salah, memahami dari hadis itu dengan dengan pemahaman yang salah, menyangka bahwasanya Allah itu bulat seperti bulan purnama. Itu adalah pemahaman yang salah. Maksud dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti orang-orang yang beriman yang menjadi penduduk surga akan melihat Allah tanpa keraguan, bahwa Allah yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak bertempat, yang tidak berada di arah, yang tidak bersifat seperti makhluk tanpa jarak. Mereka melihat Allah dekat ataupun jauh, dan bukan melihatnya dengan jarak atau saling berhadapan, tidak seperti melihat makhluk. Mereka akan melihat Allah tanpa ada keraguan bahwasanya yang mereka lihat itu adalah Allah, sebagaimana kalau kita di malam bulan purnama melihat bahwasanya itu adalah bulan yang dalam
keadaan sedang purnama atau bulan yang bulat penuh, itu kita tidak ragu bahwasanya yang kita lihat itu adalah bulan atau purnama. Sebagaimana kita tidak ragu ketika melihat bulan purnama mengatakan ini adalah bulan, maka nanti orang-orang yang beriman yang menjadi penduduk surga melihat Allah dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya yang mereka lihat itu adalah Allah. Ini makna dan maksud hadis yang sebenarnya, bukan menyerupakan Allah seperti bulan purnama. عدم فهم هذا الحديث خطر كبير لأنه قد يفهمه بعض العوام، بعض الأشخاص الذين لا قوة لهم في العربية أيضا، التشبيه الله بالقمر ليلة البدر، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. Memahami hadis-hadis seperti ini dengan salah itu akibatnya bisa sangat fatal. Orang yang memahami dari hadis ini kemudian meyakini bahwasanya Allah itu seperti bulan purnama, maka itu adalah suatu kekufuran, keyakinan yang menyebabkan orang tersebut menjadi terjatuh pada kekufuran. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari kekufuran. وقد ورد في أحد المخطوطات التي هي للفقه الأكبر زيادة لفظ على المتن إنه بلا تشبيه ولا كيفية ولا جهة، قوله ولا كمية بدل ولا جهة. والكمية هي الحجم، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو بين الكبير والصغير، وسواء كانت هذه الكمية كثيفة أي تضبط باليد كالإنسان والشجر والحجر، أو لطيفة يعني لا تضبط باليد كالنور والظلام، فالله لا كمية له، يستحيل عليه الكمية. Dalam salah satu manuskrip dari kitab Fiqhul Akbar ini ada perbedaan dengan yang kita baca, menyebutkan ya, bukan wala jihad tapi wala kamiyah. Ya, artinya apa? Itu meskipun ya secara makna adalah sama mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, namun yang disebutkan dalam manuskrip yang lain adalah wala kamiyah, bukan wala jihad. Ya, seperti tertulis di footnote itu ada di bawah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk, ya, tidak serupa dengan makhluk, maka tidak disifati dengan bentuk dan ukuran, baik besar ataupun kecil, ya, ataupun yang bisa dipegang oleh tangan ataupun yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya, itu semuanya Allah juga Maha Suci dari itu semuanya, karena kamiyah itu adalah sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. على هذا اختلاف في النسخ، بعضها كتب فيها ولا جهة، وبعضهم كتب فيها ولا كمية، وهذا المعروف عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. Ini adalah perbedaan dalam manuskrip atau buku yang ditulis dengan tulisan tangan. Ya, bukan seperti sekarang yang dicetak, diketik. Tapi di zaman dahulu ya itu nulisnya dengan tulisan tangan, ada perbedaan dalam redaksi. Dalam satu manuskrip disebutkan wala jihah, ya dalam manuskrip yang lain ya disebutkan wala kamiyah, tidak wala jihah. Namun keduanya adalah sama artinya atau maksudnya adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, dan ini sudah ya, masyhur dari Imam Abu Hanifah seperti itu.
ولا يكون بينه أي بين الله تعالى وبين خلقه مسافة. Wala yakunu bainahu, maksudnya tidak ada antara Allah wa baina khalqihi dan makhluk masafatun, jarak. Ya, melihat Allah itu bukan berarti dengan jarak. أستاذ الله يبارك بك، سل الحضور لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار عما مضى. Ada yang punya pertanyaan dari penjelasan yang tadi baru disampaikan oleh Syekh? Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan, kata Syekh. Yuriduna an yarau wajhakum. هذا ليس سؤال، هذا طلب. هذا نعم طلب. السؤال بمعنى الطلب. إن شاء الله في المرة المقبلة. Syekh nggak nampak wajahnya, katanya nanti insya Allah pelajaran berikutnya minggu depan. Mustaquna Syekh ilaikum. نعم إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة نفعل ذلك على الرأس والعين. Ya, untuk kali ini kata Syekh nggak menampakkan wajahnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya. يوجد سؤال عما مضى من الذي تكلمنا فيه اليوم أو قبله؟ من أسماء الله المهيمن. سأل أحد المستمعين السؤال يقول ليس من ضمن ما ذكرناه. لا بينا أن الله كان الله خالقا قبل أن يخلق. نعم. لعله يريد بيان شرح أن هذا أنه مهيمن قبل أن في معنى هذا الشيء. غير هذا يوجد سؤال؟ Ada pertanyaan yang lain? Ya, walaupun yang tadi sudah jelas, tadi sudah disebutkan bahwasanya sifat Allah atau nama Allah itu adalah azali. Ya, maka seperti itu semuanya. Ada lagi yang ditanyakan selain ini? يوجد سؤال، هل يوجد فرق بين الكفر والردة؟ بعض الناس يقولون الكفر فقط لا يصل إلى حد الردة. هو الكفر على المعنى اللغوي هو الرجوع، فقد يكون رجوع عن طاعة ولا تكون ردة مخرجة من دين الإسلام. ولها معنى آخر في اللغة العربية،
لكن استعمال علماء العقيدة الردة على معنى الخروج من دين الإسلام، يعني على ما هو كفر. والكفر قد يكون ردة وقد لا يكون ردة، لأن الشخص قد يكون كافرا أصليا. أما المرتد بالمعنى الذي صلح عليه علماء العقيدة أي الذي خرج من دين الإسلام، هذا في المعنى الاصطلاحي في اللغة، في المعنى الاصطلاحي في العقيدة. أما ما يتعلق بالمعنى اللغوي فشيء آخر. Tadi dijelaskan oleh Syekh bahwasanya antara kufur dengan riddah itu, ya kalau seandainya secara bahasa saja, ya bisa jadi kufur itu hanya maknanya adalah kembali. Ya bisa jadi seorang kembali dari perbuatan dosa, kemudian kembali lagi meninggalkan perbuatan dosa. Maka secara bahasa itu ya bukan maknanya riddah, tapi dalam hal ilmu akidah para ulama yang membahas tentang atau menjelaskan tentang ilmu akidah, mereka menggunakan istilah kufur dengan riddah. Itu artinya adalah pada intinya sama-sama bukan Islam. Itu digunakan istilah ini. Namun perbedaannya adalah bisa jadi kufur itu adalah kufur asli. Ya, bukan Islam dari asalnya. Adapun riddah itu ya bermakna semula Islam kemudian keluar dari Islam. Ya, maka kufur itu bisa adalah kufur riddah dan ada kufur yang bukan riddah. Kufur yang bukan riddah adalah orang yang memang aslinya sudah kufur, sudah kafir. Adapun kufur yang riddah itu adalah orang yang semula Islam kemudian keluar dari Islam maka menjadi kafir. أستاذ أصوب أنهيت؟ نعم. رجوعا إلى السؤال الأول الذي سأل عن اسم الله المهيمن. هلا لفظ المهيمن معناه الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. هلا إن أراد بذلك أن الله عالم بما يكون من خلقه من قول أو فعل أو اعتقاد قبل خلقهم، هذا الاعتقاد هو صحيح، لأن الله يعلم كل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا يكون. فمرد ذلك إلى العلم أن الله عالم بما يكون من خلقه من قول أو فعل أو اعتقاد، فهو مهيمن شاهد على خلقه بما يكون منهم. هذا صحيح. Soal yang tadi ya yang belum dijawab oleh Syekh, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apapun yang terjadi pada makhluknya. Itu makna Al-Muhaimin. Maka ini kembali pada sifat ilmu Allah. Ya, dari situ bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan tadi, Allah sudah bersifat khaliq sebelum Allah menciptakan. Begitu juga Allah bersifat alim, mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya sebelum makhluknya itu atau apa yang dia ciptakan itu tercipta, ataupun saat sudah tercipta dan setelah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi pada makhluknya. Allah sudah tahu sebelum makhluk itu ia ciptakan. Maka Allah sudah bersifat alim, Maha mengetahui sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi.
Nah, ini saya tidak bisa menerjemahkan ini. Maha baik itu apa? Bisa jadi mungkin ya, dengan makna Allah bersifat menciptakan kebaikan. Syekh, yujad soal آخر. نعم تفضل. إذا قال الشخص الله محسن. ماذا؟ الله محسن لعباده. هل يجوز ذلك؟ الله محسن لعباده. نعم. نعم. الله أحسن لعباده، خلقهم جعلهم يرون يمشون، من يرى ويمشي، يكونون في صحة، من هو في صحة، أحسن إليهم بأن رزقهم ما رزقهم من أمور كثيرة. Ya, kalau seandainya ini pas terjemahan saya, maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh, kalau itu diterjemahkan ke Arab adalah Allah Muhsin. Ya, artinya berikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka boleh saja kata Syekh. Sebagaimana karena itu memang Allah bersifat dengan itu menciptakan kebaikan bagi hamba-hambanya, menjadikan kita bisa melihat, menjadikan kita bisa mendengar, menjadikan kita memberikan kenikmatan kepada kita. Itu adalah bentuk ya Allah menciptakan kebaikan bagi kita semuanya. Ada pertanyaan lagi? انتهت أسئلة شيخ. طيب إلى هنا نكمل اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الله يتوفانا على الأيمان الكامل، ويجمعنا آمين. الأستاذ عبد السلام في الجنة في الفردوس آمين. الأعلى، ومع سائر آمين. إخواننا وأحبابنا، آمين. ولا سيما خصوصا الحاضرين معنا في هذا الدرس في الزوم. اللهم اغفر لمن حضر درسنا هذا، واجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. ومع أخونا الأستاذ عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.